kembali lagi di Arah Rencana. Kali ini kita akan bahas jurusan yang gak kalah menarik nih dari jurusan-jurusan sebelumnya. Bareng sama teman aku yang pastinya mahasiswa yang sedang menjalani jurusan tersebut. Nah, kita mau bahas jurusan arsitektur nih. Sebelum kita mengulik lebih jauh gimana sih jurusan ini, terus suka dukanya seperti apa, mungkin aku akan mempersilahkan narasumber pada video ini. Silakan Mbak. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Almas Azahra, biasa dipanggil Almas. Saat ini aku kuliah di ITB jurusan arsitektur, angkatan 2018. Oke, thank you banget Mbak Almas sudah mau menyediakan waktunya dan kita mau sharing-sharing ini bagaimana kehidupan di jurusan arsitektur. Oke, sebelumnya aku pengen tahu dan mungkin teman-teman juga pengen tahu apa sih yang mendasari Mbak Almas nih pada akhirnya memilih jurusan arsitektur sebagai ilmu yang akan didalami. Oke, jadi sebenarnya kalau kenapa aku pilih arsi itu dari kecil aku suka banget lihat bangunan-bangunan yang bagus-bagus gitu. Terus aku suka gambar juga. Jadi kayak dari situ aku tahu ada profesi arsitek. Aku jadi punya cita-cita buat ke arah sana, kayak gitu sih ceritanya. Terus waktu SMA kan galau, kayak banyak pilihan mau apa, tapi akhirnya balik lagi ke arsi pengennya gitu. Oke, jadi yang melatar belakangi adalah ketertarikan sejak kecil ya tentang suatu bangunan. Oke, kalau pengetahuan dasar apa sih Mbak yang harus teman-teman SMA ini persiapkan sebelum masuk ke jurusan arsitektur? Jadi biar waktu menjalani awal-awal tuh nggak kaget, terus kayak nggak kesusahan. Oke, jadi mungkin dimulai dari ini kali ya. Banyak yang tanya kalau masuk arsi itu harus bisa gambar apa enggak sih gitu kan. Nah, itu sebenarnya nggak harus jago gambar. Tapi di sana kamu pasti akan dituntut untuk bisa gambar. Tapi nggak harus yang sampai expert jago banget gitu. Yang penting sense-nya untuk gambar tuh ada, sense artnya tuh harus ada kayak gitu. Terus mungkin arsitektur itu nggak hanya tentang gambar juga sebenarnya. Jadi kayak kita akan belajar banyak hal, terutama di segi desain itu kan kita lebih ke solving problem kayak gitu. Jadi itu juga harus mulai diasah. Gitu sih mungkin kali Nah, ya. kalau teknik itu kan biasanya identik sama fisika ya Mbak. Nah, harus pintar fisika nggak sih Mbak? Pinter fisika sebenarnya nggak harus, karena pada akhirnya kalau di arsi sendiri nggak akan dipakai banget, mungkin cuman 10-20% lah kalau dibandingin sama mata kuliah yang lain kayak gitu. Tapi kalau di ITB sendiri mungkin agak beda. Maksudnya bedanya gitu gimana Mbak? Nah, bedanya di ITB buat teman-teman yang belum tahu, jadi waktu kita pertama kali masuk ITB kita cuman bisa milih fakultasnya. Tapi kita belum bisa mastiin kita akan masuk ke jurusan apa. Nah, di situ tergantung nih kalian masuk fakultas apa dan tujuannya tuh mau ambil jurusan apa. Kalau jurusan yang dipengenin itu favorit, otomatis harus saingan sama teman-teman yang lain karena kuotanya terbatas kan. Nah, di situ dilihat dari IP dan nilai selama 1 tahun pertama itu. Dan di situ termasuk ada mata kuliah fisika. Jadi itu juga salah satu yang harus dipenuhi juga gitu. Oke, berarti sebenarnya fisika ini tidak menjadi komponen utama ya kalau di arsi, tapi tetap harus dipelajari biar nggak kesusahan lah kalau menjalaninya. Nah, ada nggak sih peralatan yang harus dipunyai atau identik dari anak jurusan arsi? Oke, sebenarnya ada yang pasti alat gambar manual, karena di semester awal tuh kita pasti diharuskan untuk bisa gambar manual. Nah, di situ kita butuh misalnya ada pensil kayu, itu kita harus punya yang berbagai ketebalan, mulai dari yang paling tipis sampai yang paling tebal. Terus ada juga penggaris ada yang pendek, ada yang panjang banget 60 cm, 1 meter, terus kayak ada penggaris segitiga, terus yang bulat kayak gitu macam-macam sih. Sama tabung gambar itu juga penting buat bawa kertas-kertas yang gede. Oke, kalau software itu ada ada yang harus dikuasai nggak sih Mbak kalau arsi? Oh iya, ada banget. Laptop juga salah satu kebutuhan yang penting banget sih. Soalnya kita kan belajarnya tuh di semester tengah-tengah sampai akhir itu kan mengandalkan software di laptop, yaitu ada SketchUp, AutoCAD, terus ada untuk rendering juga. Jadi macam-macam. Photoshop juga bisa kepake gitu. Nah, kan itu butuh aplikasi yang cukup banyak ya Mbak. Butuh spek laptop yang tinggi nggak sih?
Sebenarnya kalau semakin tinggi otomatis semakin enak ya, Iya cuman tapi nggak yang terus diwajibkan gitu sih, kayak masih bisa di-adjust lah ya, disesuaikan gitu. Oke, jadi karena butuh software dan butuh peralatan yang cukup banyak ya, kalau misalnya masuk ke jurusan ini, mungkin teman-teman juga harus mempersiapkan dana atau nabung dulu lah, jadi biar nggak terlalu kebingungan dan kesusahan ketika menjalaninya. Nah, kalau perihal buku, Mbak, itu tuh banyak nggak sih buku yang harus dimiliki, harus dibeli, dan kira-kira mahal nggak, Mbak? Oke, kalau untuk buku yang berkaitan dengan arsitektur sendiri atau dengan kuliah tuh sebenarnya kita nggak wajib punya fisiknya, karena pasti dari kampus juga menyediakan e-book yang kita perlukan untuk pengantar kuliah. Terus juga kalau untuk ya buku-buku yang bacaan itu malah yang justru aku beli daripada buku-buku kuliah, karena kayak karena misalnya ada karya dari arsitek terkenal kayak gitu yang mau kita jadikan preseden, itu kita bisa belajar di buku-buku itu, tapi sifatnya nggak wajib gitu. Terus sama nambahin dikit tadi soal yang barang-barang itu, mungkin kelihatannya kayak banyak banget gitu ya, tapi sebenarnya kayak misalnya untuk alat gambar itu kita bisa aja pakai dari lungsuran kakak tingkat. Tuh biasanya juga banyak yang mau minjemin. Jadi kayak gitu. Salah satunya koneksi juga penting lah ya, kita harus punya. Kayak gitu sih. Jadi nggak usah khawatir kayak bakal boros banget gitu sih. Oke. Nah, jurusan arsitektur itu dari semester 1 sampai semester 8 tuh belajar apa aja sih? Mungkin boleh diceritakan setiap semesternya. Oke, jadi dimulai dari pertama masuk semester 1-2, kayak tadi aku udah cerita, di ITB itu ada namanya TPB, tahap persiapan bersama. Itu istilahnya kayak SMA kelas 4. Jadi kita belajar itu masih ada matematika, kalkulus, terus kimia, fisika itu masih ada, terus kayak bahasa Inggris yang bahasa Indonesia gitu-gitu masih ada. Jadi kayak SMA kelas 4. Nah, di situ kan kita dulu tinggi-tinggian IP biar bisa masuk ke jurusan yang kita pengen. Nah, setelah itu begitu masuk ke jurusan Arsi, yang pertama itu ada di setiap semester namanya studio perancangan arsitektur. Apa tuh? Nah, itu kalau di ITB sendiri jumlahnya 5 SKS, mungkin beda-beda ya di univ lain, tapi itu pasti paling gede. Oke, jadi tadi di studio PA itu kita dituntut untuk merancang sesuatu, yang di situ nanti kita dikasih, biasanya satu semester ada sekitar 2 tugas besar. Jadi kita nggak ada ujian atau apa, tapi kita ngerjain si tugas besar yang ini, dan itu sangat berpengaruh kan ke IP tiap semester. Jadi itu emang aspek yang dilakukan dalam tugas tersebut tuh kayak detail dan banyak banget. Jadi kita nanti akan dikasih namanya TOR, teman-teman udah tahu TOR kan ya. Nah, di situ dikasih semua spesifikasi untuk tugasnya, kayak misalnya disajikan kita mau bangun proyek apa, terus nanti lokasinya di mana, kebutuhan ruangnya seperti apa. Nah, itu kita semua dikasih detailnya itu, lalu kita pelajari satu-satu, kita analisis satu-satu, dan nanti kita akhirnya bisa bikin perencanaan pembangunan di sana kayak gitu. Jadi hasil akhirnya gambar ya, Mbak? Hasil akhirnya gambar. Nah, itu tadi kalau untuk semester 3 dan 4 itu masih pakai gambar tangan kalau di ITB. Jadi kayak bener-bener ya ngelemesin tangan lah ya, karena arsitek juga harus punya sense yang itu kan. Terus setelah itu setelah semester berikutnya semuanya dari digital, jadi pakai software-software yang itu tadi. Gitu. Oke. Nah, kalau itu materinya, Mbak, dari semester 1 dan semester 8 tuh apa sih yang dipelajari? Oke, nah di luar dari studio itu tadi ya, kalau studio itu rutin karena setiap semester selalu ada. Di luar sampai semester 8? Semester 7 kalau studio. Studio. Itu. Terus kalau selain studio PA, ada studio lain lagi juga. Ada ada studio struktur, terus ada studio komputasi untuk belajar software-software, ada studio gubahan bentuk, lebih ke kayak gimana kita mengolah imajinasi dan kayak kreativitas kita di bentuk-bentuk gubahan massa dan lain sebagainya kayak gitu. Selain itu tadi juga ada fisika bangunan, tapi fisika bangunan di sini agak beda ya sama kayak fisika di SMA.
Karena fisika bangunan ini lebih kayak belajar misalnya suhu termal yang nyaman di sebuah ruangan tuh gimana cara ngitungnya. Terus kayak pencahayaan alami yang baik itu kayak gimana, kayak gitu. Terus kalau yang lain sebenarnya banyak banget nih kalau dijelasin satu-satu. Cuman mungkin yang wajib tahu itu dulu kali ya. Oke, nah biasanya anak saintek itu kan identik sama praktikum, Mbak. Nah, ada nggak sih praktikum di arsitektur tuh? Nah, ini yang unik dari RC juga. Jadi kita tuh nggak ada namanya praktikum, tapi si studio itu. Oh, jadi itu kayak pengganti praktikumnya ya? Iya, bener. Oke, nah kegiatan perkuliahan selain kayak kita belajar di kelas kan ada praktikum mungkin, terus ada KKN, ada magang. Nah, kalau KKN itu biasanya anak jurusan arsitektur itu berperan seperti apa? Oke, nah ini yang menarik dari ITB juga. Jadi ITB itu sebenarnya nggak mewajibkan KKN. Oh, oke. Jadi karena KKN itu nggak wajib, kita masih sebenarnya dibebaskan untuk mengambil kegiatan apapun itu di setiap jeda semester itu masih dibebaskan. Jadi nggak ada kewajiban KKN. Tapi kalau misalnya ikut KKN tuh ngapain sih kalau anak arsi? Apakah misal di suatu desa dia membantu perancangan bangunan di sana atau kayak gimana? Oke, kebetulan kalau di angkatanku ini aku nggak kenal ada anak arsi yang ikut KKN. Oh, Ya, oke. jadi aku tahu salah ngomong ya kalau di KKN. Akan tetapi biasanya tuh ada project-project dosen yang dia kayak membangun suatu fasilitas publik di misalnya di daerah yang terkena bencana. Nah terus kayak karena kalau misalnya ada bencana gempa bumi istilahnya kan ada bangunan-bangunan dan fasilitas umum yang hancur kayak gitu-gitu. Terus dosen biasanya mengerahkan beberapa mahasiswa untuk bikin shelter-shelter kayak gitu sih mungkin yang udah aku tahu gitu ya. Oke, nah kalau magang wajib nggak, Mbak? Nah kalau magang itu wajib banget untuk di RC ITB. Jadi itu totalnya ada 3 SKS dan itu Cukup banyak ya. iya bener. Nggak ada KKN tapi wajib magang. Nah itu. Biasanya di mana sih, Mbak, kalau anak arsi magangnya? Oke, nah kalau magang arsi itu sebenarnya nggak harus wajib di biro arsitektur ya untuk magangnya. Mungkin kebanyakan emang pasti di biro konsultan arsitektur yang di sana ada prinsipal arsitek, junior arsitek kayak gitu-gitu. Tapi di luar itu juga banyak banget, bisa di konsultan interior, bisa juga di developer, terus apa lagi ya? Media arsitektur yang majalah-majalah arsitektur gitu bisa, atau kayak di material misalnya di yang biasanya vendor untuk keramik lantai misalnya marmer gitu juga ada. Oke, menarik. Nah, kalau aku lihat anak-anak arsi kayak lagi ngerjain tugas itu kayak susah banget ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya mau mendapatkan nilai bagus itu susah atau gampang sih, Mbak? Susah atau gampang sebenarnya relatif ya. Kayak kalau ya buat aku ya susah. Tapi sebenarnya ada trik-triknya. Kayak di RC ini tuh mungkin salah satu challenge-nya juga kita tuh kayak sering ngebandingin karya kita sama orang lain karena ini kan bukan kayak menyelesaikan suatu soal yang mungkin jawabannya itu mirip-mirip gitu ya, tapi ini bener-bener kita beda, setiap orang punya stylenya masing-masing, punya kreativitasnya masing-masing, jadi bener-bener beda semua. Dan ya nggak jarang kita ngerasa kayak kok aku nggak lebih bagus ya daripada dia, nah kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk mencari nilai bagus itu kita harus paham dulu triknya tentang dosen pembimbingnya kita, misalnya kayak stylenya si bapak atau ibu dosen ini seperti apa sih yang disukai. Terus dari tugas tadi kan ada detail-detail capaian tugasnya, nah itu kita harus bener-bener sesuai sama itu, kayak kita harus bisa memecahkan masalah-masalah yang ada di situ. Jadi jangan terlalu fokus sama kayak misalnya estetika, itu penting, tapi yang paling penting adalah problem solvingnya itu sendiri, gitu sih kalau untuk dapat nilai bagus. Tapi kalau misal mendapatkan nilai yang kurang sesuai nih, Mbak, terus mau memperbaiki, apakah ada sistem remedi atau bener-bener ngulang kuliahnya gitu? Oke, kalau untuk ngulang itu sebenarnya untuk mata kuliah pilihan atau yang mata kuliah yang selain studio itu bisa ngulang, terserah mau ngulang apa gimana. Cuman kalau untuk studio sendiri, karena studio itu kan
Di setiap semesternya tuh ada misalnya semester 3 itu studio PA 1, selanjutnya studio PA 2. Nah, otomatis kalau misalnya mau ngulang jadi pasti akan mundur gitu masa studinya. Nggak bisa kayak studio 2 dan 3 digabung satu semester itu kayak nggak mungkin gitu. Oke, lanjut. Nah, kalau tugas dari anak arsi selain studio yang tadi sudah dijelaskan tadi itu apa aja sih, Mbak? Oke, selain studio tuh sebenarnya ada banyak berbagai macam tugas sih, kayak mungkin yang sama juga kayak jurusan lain, kita bikin paper gitu juga tentang karya arsitektur atau tentang arsitek itu ada. Terus ada juga kayak bikin apa ya, semacam perancangan yang tadi aku cerita tentang suhu thermal di dalam ruangan yang nyaman seperti apa, tentang pencahayaan itu ada. Jadi kayak lebih ke bikin laporan sama presentasi. Jadi kayak karena kita kalau misalnya nanti kita mau jadi arsitek, otomatis kita harus punya skill present ke klien. Nah, di situ kita juga ada tugas-tugas yang melatih untuk itu. Oke, nah kan ini ada berbagai macam tugas, terus ada banyak ilmu yang harus dipelajari. Nah, sebenarnya jam kuliahnya itu fleksibel atau enggak, Mbak? Dan apa ya, masih ada cukup waktu nggak sih buat berorganisasi, berkegiatan di kampus maupun di luar kampus? Ya, jadi kalau ngomongin fleksibel atau enggak, sebenarnya fleksibel. Tapi biasanya kayak kalau di jurusan lain misalnya ada jurusan yang 2 SKS, 3 SKS itu kan sesuai ya kayak jam kelasnya. Nah, kalau di RC yang studio itu tadi itu jadwalnya beda. Jadi misalnya studionya itu ada yang 3 SKS, tapi kita nggak cuman kuliah selama sejumlah 3 SKS itu, ada jam praktikum, katanya jam praktikum gitu yang digunakan untuk asistensi bersama dosen pembimbing setiap kelompok. Nah, itu tuh sebenarnya fleksibel tergantung ngikut dosennya bisa asistensi di jam berapa dan mau berapa lama. Tapi kalau untuk ngerjain tugasnya itu ya sebenarnya mau dibilang fleksibel, sebenarnya fleksibel tapi kayak memakan waktu yang lama gitu ya. Oke, jadi sebenarnya jam kuliahnya fleksibel, tapi ada beberapa kegiatan yang perlu waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya. Nah, biasanya buat mahasiswa baru yang ambis itu kan kayak aku bisa ikut lomba apa aja sih kalau aku masuk ke jurusan arsi? Mungkin bisa diceritakan kayak jenis lombanya seperti apa? Jenis lomba yang berkaitan dengan arsi Iya, atau? yang berkaitan sama arsi. Kalau berkaitan dengan arsi itu ada sayembara arsitektur biasanya. Dan itu macam-macam banget juga jenisnya. Ada yang sayembara untuk misalnya kemarin aku ikut sayembara mendesain balai desa. Which is itu akan dibangun balai desanya. Nah, itu jadi kayak gimana pintar-pintarnya kita bikin suatu rancangan yang realistis dan karena dia akan dibangunkan. Nah, ada juga sayembara arsitektur yang lebih ke melatih imajinasi dan kreativitasnya kita. Jadi kayak kita dibebaskan mau bikin desain sesuatu yang misalnya konsepnya futuristik kayak gitu-gitu, ada juga yang kayak gitu. Jadi ada berbagai macam jenis sayembara. Oke, nah biasanya di semester-semester mungkin menuju akhir ya, ada namanya konsentrasi atau peminatan. Nah, kalau di arsitektur ITB itu ada nggak sih konsentrasi atau peminatan ini? Kalau ngomongin soal peminatan sebenarnya gak ada yang kayak misalnya aku mutusin mau ke sini terus aku cuman bisa ngambil matkul pilihan ini doang. Nah, itu enggak. Jadi untuk matkul pilihannya itu bener-bener dibebasin mau ngambil ke arah mana. Misalnya semester ini mau ambil fotografi arsitektur pilihannya, terus semester depannya mau ngambil sejarah kayak gitu tuh terserah dibebasin. Kayak ya masing-masing kita pengen belajar mau ke arah mana kita tentuin sendiri gitu. Oke, jadi nggak ada peminatan khusus yang harus diambil di semester-semester akhir ya. Nah, terus kalau tugas akhir atau skripsi itu gimana? Mungkin bisa diceritakan ya, Mbak. Topiknya tuh seperti apa sih kalau misal anak arsitektur bikin skripsi? Oke, boleh. Jadi kalau di RC sendiri itu lebih ke ini ya, mungkin beda sama jurusan lain di masalah timeline-nya. Jadi kebanyakan jurusan tuh ada yang misalnya semester 5 udah mulai ngerjain skripsi kayak yang proposal gitu-gitu kan. Nah, tapi kalau di RC ini tuh udah ada timeline-nya sendiri yang biasanya satu angkatan itu sama semua harusnya. Jadi kayak di semester 7 itu namanya aku lupa namanya kepanjangannya apa, tapi pra-TA gitu. Jadi di situ kita lebih ke mengolah
proposal TA, jadi kita bentuknya nanti proposal dan juga poster untuk presentasi, tapi belum sampai ke tahap perancangan. Kayak gitu. Terus nanti di semester 8-nya baru mulai studio tugas akhir. Nah, itu baru benar-benar proses perancangannya selama 1 semester kayak gitu. Jadi biasanya kalau yang lain tuh kan sidangnya itu nggak bareng, kayak tergantung gitu kan. Nah, kalau ARSI tuh kurang lebih hampir satu angkatan biasanya bareng. Nah, kalau topiknya nih Mbak, mungkin biar bisa jadi gambaran teman-teman. Oh, jadi kalau skripsinya anak ARSI itu bahas apa aja sih? Gitu. Iya. Topiknya itu kalau di angkatanku ARSI ITB yang sekarang lebih ke ini kayak ngomongin soal isu. Jadi kita bukan fokus ke tipologi bangunan, misalnya mau bikin bandara atau mau bikin hotel. Nah, itu tuh bukan diputuskan dari awal, tapi yang dari awal itu kita problem seeking dulu, cari misalnya kita mau TA-nya itu di Jogja. Nah, kita cari ada permasalahan apa sih di Jogja, misalnya ada permasalahan tentang food scarcity atau ada kepadatan penduduk. Nah, itu kita cari, kita mau fokus ke masalah apa, kita olah selama pengerjaan proposal TA tadi. Nah, baru setelah kita setelah berjalannya proses kayak kita baru tahu mau membangun apa kayak gitu. Jadi sebenarnya lebih ke fokus ke isunya dulu. Oke, menarik banget. Nah, setelah mengerjakan skripsi, lulus, dapat gelar, jurusan arsitektur ini bisa menjadi apa sih Mbak, atau prospek kerjanya itu seperti apa? Oke, ini sebenarnya agak menarik sih untuk biar nggak teman-teman kaget. Jadi kalau berdasarkan kata cutting atau kata dosen itu emang tiap angkatan yang benar-benar jadi arsitek mungkin cuma sekitar 10% dari seangkatan. Sedikit banget ya? Iya, karena untuk jadi arsitek sendiri itu prosesnya cukup panjang. Mungkin bisa dibilang mirip kayak dokter kali ya, karena ada tahap-tahapnya. Apakah kayak ada tahap profesi atau seperti apa sih Mbak? Iya, jadi setelah lulus S1, kita kalau mau jadi arsitek kita disuruh milih apakah mau kuliah profesi 1 tahun atau mau langsung S2 2 tahun. Kayak gitu. Nah, setelah kita lulus sekolah itu masih harus magang selama 2 tahun di Biro Konsultan Arsitektur untuk sertifikasi menjadi arsitek dari IAI. Itu yang mengeluarkan sertifikasinya dari situ. Ternyata cukup panjang ya. Terus kalau nggak jadi arsitek, jadi apa Mbak? Nah, ya ini menarik banget juga, kayak pasti bingung kan. Iya sih. Kalau Saya bayanganku kalau anak arsitektur ya jadinya arsitek gitu. nah sebenarnya enggak. Jadi kayak karena di RC ini kita tuh belajarnya luas banget. Tadi dari segi desain thinking tuh kan kayak tadi problem solving, terus kreativitas. Nah, itu sebenarnya tuh luas banget untuk cakupan kerjanya. Jadi bisa ke arah kalau mau jadi seniman, terus mau jadi interior gitu bisa, mau kerja di developer tadi juga bisa, mau kerja di media arsitektur tadi juga bisa gitu. Terus mau ke arah urban design itu juga bisa. Itu luas ya. Oke. Nah, kalau untuk biayanya nih Mbak, mungkin lebih fokusnya biaya keperluan untuk anak jurusan arsi itu gimana? Memberatkan nggak sih Mbak? Atau apakah alat-alat yang dibutuhkan itu cukup mahal? Oh yes, mungkin kalau yang paling agak mahal itu isinya tadi dari laptop ya. Emang laptopnya sih nggak wajib banget yang harus spek tinggi. Cuman kalau misalnya kita nggak mumpuni laptopnya, kita juga pasti yang akan kesusahan sendiri. Okay. Nah, mungkin itu cukup mahal sih. Kalau untuk di lain kayak kebutuhan untuk bikin maket itu juga lumayan sih, tapi kayak pinter-pinter kita apakah kita mau pakai bahan daur ulang atau kayak gimana gitu. Oke, nah selama berkuliah selama 1 sampai 7 semester, pernah nggak sih ngerasa salah jurusan? Ini pertanyaannya tricky banget sih. Sebenarnya ngerasa salah jurusan tuh enggak, cuman kayak lebih ke aduh aku bakal kuat nggak ya, aku bakal survive nggak ya di sini kayak gitu, karena ya emang pressure-nya tuh ada banget sih kalau aku rasain di RC gitu. Nah, apakah pressure-nya ini tuh jadi hal yang ternyata ekspektasi sebelum kuliah seperti apa, terus ternyata realitanya pressure. Nah, pressure-nya tuh mungkin boleh diceritakan seperti apa sih pressure-nya?
Oh iya, nah ini juga masalah ekspektasi. Benar. Nah, awalnya itu kan aku suka belajar tentang bangunan dan suka gambar istilahnya. Jadi aku pikir kayak di RC nanti bakal seru nih gambar-gambar, bikin maket gitu-gitu. Padahal ternyata kayak untuk bisa menciptakan suatu desain yang problem solving itu tuh banyak banget yang harus dipikirin, dan itu kayak kadang suka bikin pasti adalah fasenya mandek di tengah jalan, bingung desainnya mau diapain kayak gitu tuh, itu pressure-nya ada banget. Terus kayak mungkin dari itu tadi yang ngebandingin diri sama temen-temen, apalagi yang mungkin sense artnya itu lebih kuat kayak gitu-gitu sih yang bikin pressure. Oke, nah menurut Mbak Almas nih, orang seperti apa sih yang cocok untuk masuk ke jurusan arsi dan orang yang apa ya, mungkin perlu mempertimbangkan nih kalau masuk ke jurusan ini? Ya, sebenarnya nggak ada pakemnya ya untuk siapa yang cocok jadi anak arsi, tapi yang harus dipunyai adalah jangan mudah menyerah dan juga harus kuat mental, karena ya di arsi sendiri itu tadi juga ada mungkin bisa dibilang sedikit subjektivitas ya untuk masalah nilai, apalagi desain itu kan kayak ya selera orang tuh ada gitu. Ya, selain harus kuat mental, kita juga harus bisa belajar bagi waktu. Jadi kayak itu penting banget, karena kayak untuk masalah nanti mengejar deadline gitu-gitu tuh kayak pembagian waktunya harus bisa sebaik mungkin, apalagi kita juga punya kehidupan di luar kuliah kan, entah itu organisasi ataupun juga ya waktu untuk diri sendiri, untuk istirahat itu juga harus diperhitungkan, karena kalau enggak juga pasti bakal kewalahan. Oke, mungkin ini yang harus teman-teman garis bawahi, apakah teman-teman tuh siap ya menerima tekanan yang cukup berat di jurusan arsitektur. Nah, pertanyaan terakhir nih Mbak, pesan apa sih yang mau Mbak Alma sampaikan untuk teman-teman yang tertarik sama jurusan arsi atau yang masih bingung, kira-kira aku cocok nggak sih masuk ke jurusan ini, apakah aku bisa survive nggak sih di jurusan ini gitu? Ya, oke. Ini maksudnya nggak untuk nakut-nakutin ya, kayak tadi harus kuat mental gitu, kayak serem gitu. Sebenarnya ya yang penting punya kemauan, dan kamu harus yakin alasan kamu itu di situ apa. Karena kayak mau nanti menghadapi challenge apapun, kalau kamu masih ingat tujuan di awal kamu yang kuat itu, kamu pasti akan survive sampai akhir. Kayak gitu. Terus ya itu tadi, arsi nggak cuma tentang gambar dan bikin maket, tapi jauh lebih luas daripada itu. Oke, thank you banget Mbak Alma sudah mau sharing ke teman-teman, udah mau menceritakan gimana sih suka duka jadi anak arsi, terus gimana proses dan dinamika dari jurusan ini. Nah, buat teman-teman yang masih kepo sama jurusan arsi atau kepo sama jurusan lain, silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi ini lebih bermanfaat dan lebih luas lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!